Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, The Story, Share Benefits. Nah, hari ini aku mau bahas tentang biaya hidup kuliah di kota Bandar Lampung. Tapi sebelumnya aku mau ucapin dulu selamat buat adik-adik yang keterima SNMPTN maupun SBMPTN. Nah, aku mau share tentang pengalaman aku ketika aku kuliah di kota Bandar Lampung. Jadi aku mau bedah nih, berapa sih kira-kira biaya hidup untuk kuliah di kota Bandar Lampung. Jadi ini sepengalaman aku dan sepemahaman aku. Oke, nah buat teman-teman semua, biaya hidup kuliah di kota Bandar Lampung itu menurut aku sih sebenarnya nggak mahal, standar-standar aja kalau misalnya dibandingkan di kota-kota lain. Kayak kalau misalnya teman-teman keterimanya yang di Bandung, Jakarta, Surabaya, Bekasi itu sangat cukup tinggi menurut aku. Tapi kalau untuk di Bandar Lampung itu sendiri ya masih standar lah, masih terjangkau. Oke, kita langsung bedah aja biaya hidup kuliah di kota Bandar Lampung. Nah, apa aja sih kira-kira untuk biaya yang perlu disiapkan atau yang difikirkan? Yang pertama ada biaya tempat tinggal, kos atau kontrak rumah. Nah, ini buat teman-teman yang senasib kayak aku yang bener-bener perantauan dan gak punya rumah nih di kota Bandar Lampung. Jadi aku harus ngekos atau kontrak rumah. Nah, yang kedua yaitu biaya makan. Biaya makan ini ya kebutuhan kita sehari-hari ya. Kayak kita makan, jajan, itu biaya makan. Nah, yang ketiga biaya transportasi. Nah, biaya transportasi ini kalau misalnya kita bawa motor ya untuk bensin, atau buat teman-teman yang bawa mobil ya bensin buat mobil, parkir, itu biaya transportasi. Atau yang misalnya nggak ada kendaraan harus naik gojek atau harus naik angkutan umum atau angkutan kota, ini harus difikirkan juga. Nah, yang keempat ini nggak kalah penting yaitu biaya tak terduga. Loh, kenapa sih biaya tak terduga ini harus dicantumkan? Contohnya nih, kayak teman-teman mau ngeprint, mau jilid proposal, atau mau iuran-iuran kuliah dan lain-lain, itu kan perlu pakai dana juga ya. Jadi poinnya di 4 ini 4 poin. Nah, ini yang wajib gitu. Yang pertama kita langsung bahas aja biaya tempat tinggal atau kontrak rumah di Bandar Lampung. Berapa sih biayanya? Yang pertama, untuk kita tinggal di Bandar Lampung itu ada dua pilihan. Bisa kita sewa kos-kosan atau kita sewa rumah. Untuk harga kos-kosan itu sendiri kisarannya yaitu sekitar 300.000 sampai dengan 1 juta. 1 juta. Ini ini harga kos-kosan di kota Bandar Lampung. Sebenarnya ada ya mungkin kayaknya yang lebih murah dari 300.000, cuman kan kayak kurang nyaman aja gitu. Tapi kalau mau agak nyaman ya di kisaran segini. Nah, untuk teman-teman, harga kos-kosan ini disesuaikan dengan budget masing-masing ya. Kalau untuk 300.000 ini biasanya kayak kos-kosan campur gitu antara cowok dan cewek. Jadi ini menurut aku kalau buat teman-teman cewek kurang worth it kalau misalnya kos-kosan campur gitu di harga 300.000-an. Ini biasanya kok aku tulis aja ya, kos campur. Oke. Dan ini belum AC, belum listrik. Nah, kalau air biasanya sih listrik dan air, atau ada juga yang gratis sih. Rata-rata kalau untuk air masih gratis ya kalau di Bandar Lampung. Kalau mau yang AC itu biasanya di atas
700.000 sampai dengan 1 juta. Ada juga sih yang di atas 1 juta, cuman kayaknya kalau untuk mahasiswa yang standar-standar aja deh ya, kasih 700 sampai dengan 1 juta. Nah, kalau untuk aku sendiri, sepengalaman aku itu, aku dapetnya sebulan itu 650.000. Jadi untuk mahasiswa sih rata-rata ya, aku dan teman-temanku itu ya kisaran 500.000 sampai 700.000. Nah, ini juga belum AC nih. Jadi ini tapi belum AC udah enak tempatnya. Udah ada kasur, lemari, biasanya juga ada mini dapur gitu. Dapur, kalau kulkas gitu kayaknya belum ada deh. Aku juga belum ada soalnya. Terus kayak meja belajar ini udah ada. Jadi istilahnya tinggal masuk aja kalau untuk di harga segini 500 sampai dengan 700.000. Nah, oke, kita ambil aja tengahnya ya, 700.000 untuk poin pertama. Kita pakai harga ini ya teman-teman. Oke, aku warnain dulu. Oke, kita ambil yang harga 500.000. Oke, aduh salah ya, 500, bentar, 500.000 poin pertama ya, 500.000 ambil tengah. Nah, choice yang kedua itu harga sewa rumah. Berapa sih biasanya? Biasanya untuk harga sewa rumah itu di Bandar Lampung kisaran 15 juta sampai 20 juta. Tapi enaknya dari sewa rumah itu bisa bareng-bareng sama teman. Untuk yang 15 juta ini biasanya ada 3 kamar. Ada 3 kamar. 3 kamar ini kalian boleh cari temen bertiga atau bisa juga berenam. Kalau misalnya bertiga, jadi per orang ini per tahun ya. Ini per tahun. Kalau yang ini per bulan. Jadi 15 juta ini dibagi 3 orang nih. Jadi kan 5 juta per tahun. Jadi dalam 1 bulan itu kan nggak nyampe 500.000 ya. Berarti sekitar kalau 3 orang ya 450.000. Kalau berenam ya berarti jatuhnya cuma 200-an ya. Kita bulatin aja 250.000. Ini lebih murah ya. Kalau 20 juta ini biasanya sih yang kayak 17 juta ke atas gitu udah 4 kamar. 4 kamar. Tapi kalau dihitung ya sama aja ya. Sekitar ini. Nih. Jadi bisa disesuaikan aja. Kita buletin aja ya, kisaran sekitar ya 450 sampai 500 lah ya untuk biaya sewa rumah. Jadi tinggal kalian pilih aja. Kalau untuk aku, dulu awal kuliah aku masih ngekos gitu, jadi tahunan. Nah, di tahun ketiga aku sewa rumah karena jatuhnya sebenarnya lebih murah kalau sewa rumah bareng teman-teman. Oke, lanjut ya. Yang kedua yaitu biaya makan. Nah, biaya makan itu kita bedah ya. Yang pertama makan nasi. Kalau aku tuh makan nasi nggak 3 kali sehari sih, 2 kali ya. Tapi biasanya kalau mahasiswa ya kayaknya nggak 3 kali deh, 2 kali. Tapi nggak apa-apa, kita hitung 3 kali sehari aja ya. 3 kali sehari. Untuk nasi bungkus ini biasanya harganya sekitar 7.000 sampai 15.000. Jadi disesuaikan aja lauknya. Dan emang gak mahal, masih murah gitu untuk nasi bungkus. Tapi kalau misalnya kayak
pengen yang fried chicken gitu-gitu ya, atau geprek, itu kisaran juga nggak mahal amat, sekitar 15.000. 15.000 ini kita kali 3. Ini kalau nasi bungkus kita belikan aja lah ya 10.000 ya, kali 3, tinggal disesuaikan aja budget makannya. Ini 30.000 nih sehari. Kalau ini kan berarti kan sama minum dan lain-lain ya 45.000 deh, sampai dengan 50.000. Ini ya lagi-lagi disesuaikan dengan kantong kalian gitu. Ini kalau 3 kali makan ya. Kalau cuma 2 kali berarti cuman 20.000. Kalau misalnya 2 kali itu kan itu. Nah, yang kedua, jajan. Aku jajan biasanya kalau misalnya aku makan, kalau aku nggak sarapan nih, jadi aku jajan kayak beli somai gitu di kantin. Aku cuma habis paling 10.000 doang, murah banget kan, kayak beli somai sama aqua gitu. Karena aku kan di fakultas teknik, jadi teman-teman aku tuh ya irit-irit gitu, dan kantinnya juga nggak gede-gede amat. Oh iya, aku kuliahnya di Unila, jadi nggak boros kalau di sana. Nih jajan sekitar segini. Atau kalau misalnya kalian mau agak hedon dikit, minumnya ya milkshake atau yang kopi-kopian, ya sampailah 50.000. Tapi ya jajan sebesar ini kayaknya cukup, nggak tiap hari deh, sesekali aja. Terus yang ketiga, udah makan nasi, jajan cemilan. Biasanya cemilan ini biasanya kalau misalnya kalian buat stok di kosan gitu, aku budgetin sih untuk seminggu itu buat beli cemilan doang 50.000 sampai dengan 100.000. Oke, untuk harian ini aku budgetin total ya. Untuk total harian aku budgetin itu, buletin aja, maaf, per hari itu jatahnya 30.000 sampai dengan 100.000 nih. Kalau mau irit ya sekitar 30.000. Kalau boros banget ya 100.000. Tapi ya alangkah boros ya 100.000 buat harian. Kalau aku 30.000 aja udah cukup untuk sehari. 30.000 sampai 50.000. Kita buletin aja deh uang makan ini sama jajan ya 50.000 sehari. Oke, kita sepakatin 50.000 sehari. Ini udah semuanya ya, jajan sama makan. Biasanya 50.000 udah sama ongkos juga sih kalau aku. Oke, next. Yang ketiga yaitu biaya transport. Nah, kalau biaya transport, yang pertama kita mau naik apa dulu nih? Kita naik motor dulu aja ya, naik motor. Nah, untuk naik motor ini aku kasih jatah per minggu itu bensin 25.000 per minggu. Jadi ya kalau misalnya aku mau main nih agak jauh, ya berarti besok aku jangan kemana-mana lagi gitu. Pokoknya jatahnya per minggu 25.000. Kalau misalnya kalian naik mobil, bawa mobil pribadi, ya jelas ini lebih boros ya, mungkin 100.000 ke atas pasti udah lebih tinggi ya. Kalau naik motor lebih irit. Yang ketiga, kalau misalnya nggak ada kendaraan nih, naik Gojek misalnya, naik Gojek atau kendaraan umum. Kalau naik Gojek atau kendaraan umum itu kan sekali jalan sekitar 5.000 ke atas ya, 5.000 ke atas itu sekali jalan. Berarti sehari itu bisa sampai
10.000 kali 7 berarti seminggu bisa 70.000 sampai 100.000 ya, 100.000. Jadi jatuhnya lebih boros kalau misalnya naik Gojek atau kendaraan umum. Kalaupun naik angkot juga udah mahal sih. Angkot juga sekali jalan itu udah 5.000-an. Jadi worth it kalau kata aku sih naik motor. Jadi cuma 25.000 per minggu. Nah, 25.000 kita umum aja deh naik motor karena mayoritas juga mahasiswa naik motor ya. 25.000 kali sebulan. Jadi kali 4 ya. Jadi cuman 100.000 bulan. Oke, dalam 1 bulan. Next, biaya tak terduga. Nah, biaya tak terduga ini nih biasanya kalau perempuan itu biasanya kayak beli skincare, sabun, parfum, terus shampoo dan lain-lain. Ini aku budgetin 100.000 sampai 200.000 per bulan waktu aku S1. Yang kedua, biaya print tugas, print proposal, terus ya pokoknya buat KTK deh. KTK ini aku budgetin 100.000-an juga, 100.000-an. Terus yang ketiga, iuran. Nah, iuran ini kan gak bisa diprediksi ya. Kayak iuran-iuran di kampus atau ikut organisasi dan lain-lain. Ini gak bisa diprediksi. Tapi siapin aja lah 50.000 sampai 100.000. Jadi untuk 1 bulan ini biaya tak terduga itu siapin sekitar 300 sampai 500.000. 500.000 nih. Kalau aku sih ambil terendah, aku bisa memanage ya 300.000-an. Oke, kita langsung hitung deh. Tadi untuk biaya kos tempat tinggal ini sebulan kan, sebulan ini 500.000. Biaya makan itu tadi sehari kita buat 30.000 ya. 30.000 kali 30 hari. Jadi 900.000 ya. 900.000 biaya transportasi naik motor. Ini aku yang ambil yang naik motor ya. Naik motor ini cuma 100.000 bensin sebulan. Biaya tak terduganya aku siapin 300.000 sampai 500.000 karena nggak bisa diprediksi ya. Tapi ini sesuai keadaan aja nanti. Jadi 500 ditambah 900.000 ditambah 100.000 ditambah 300 sampai 500.000. Aku ambil yang terendah aja ya, 300.000. 300, oh ini 30.000, 300.000. Jadi 500 ini udah 1 juta, 1.500.000, 1.800.000. Oke, jadi kisarannya yaitu 1.500.000 sampai 1 juta.
1.800.000. Ini udah semuanya, udah tempat tinggal dan ya semuanya, dari biaya tempat tinggal, rumah atau rumah kontrak, biaya makan, biaya transportasi, biaya tak terduga. Kalau aku dulu cuman habis di kisaran ini 1.500.000, itu waktu aku S1. Nah, buat teman-teman yang mau kuliah, berarti kurang lebih untuk per bulannya habis sekitar 1.500.000-an sampai dengan 1.800.000. Bisa lebih mahal ataupun bisa lebih murah lagi. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang mau ditambah, silahkan kita diskusi di kolom komentar apa aja yang kurang. Oke, see you for the next video and bye bye.